Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menampilkan materi tentang adat dan ma'dud yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Afrian Wira Pratama dengan NIM 501200485. Yang kedua, David Kamaluddin dengan NIM 501200494. Yang ketiga, Prisia Priski Melati dengan saya sendiri dengan NIM 501200506. Baiklah, memasuki materi pertama, yaitu pengertian adat dan ma'dud. Adat yaitu suatu hitungan atau bilangan, sedangkan ma'dud yaitu sesuatu yang dihitung. Contohnya, ja'a rojulun wahidun, yang artinya datang satu laki-laki. Rojulun merupakan adat, sedangkan wahidun merupakan ma'dud. Baiklah, materi yang kedua yaitu jenis-jenis adat dan ma'dud. Adat dan ma'dud dibagi menjadi 2. Yang pertama adat tartib, yang kedua adat asli. Adat asli dibagi menjadi 5. Yang pertama adat mufrad, yaitu bilangan 1-9, dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama bilangan 1-2 dan bilangan 3-9. Lalu yang berikutnya adat murakab, yaitu bilangan 11-11, dibagi menjadi 2. Yang pertama bilangan 11-12 dan bilangan 13-19. Yang ketiga yaitu adat ukut, yaitu bilangan puluhan. Yang keempat adat ratusan, dan yang terakhir adat ribuan. Baiklah, saya akan menjelaskan adat asli, yaitu bilangan yang menunjukkan banyaknya sesuatu. Contohnya angka 1-10 dan seterusnya. Adat asli dibagi menjadi 5, yaitu adat mufrad, yaitu bilangan 1-9. Adat mufrad dibagi menjadi 2, yaitu bilangan 1-2. Syaratnya antara adat dan ma'dud harus sama muzakkar dan muannasnya, dan i'rabnya atau adat menjadi na'at dari ma'dud. Ja'a tolibun wahidun. Tolibun di sini sebagai ma'dud dan wahidun di sini sebagai adat. Tolibun di sini sebagai pelakunya atau subjek, dan ja'a di sini sebagai fi'il. Ketika adatnya muzakkar, maka ma'dudnya harus muzakkar, atau sebaliknya, ketika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya muzakkar. Contoh berikutnya yaitu ja'a tolibatun wahidatun. Tolibatun di sini sebagai ma'dudnya dan wahidatun di sini sebagai adatnya. Tolibatun termasuk dalam mu'annas, maka adatnya juga harus mu'annas. Kenapa disebut mu'annas? Karena di tolibatun ada taknya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, syarat antara adat dan ma'dud harus sama muzakkar atau mu'annasnya. Jadi harus sama-sama muzakkar atau harus sama-sama mu'annasnya. I'rabnya bagaimana? I'rabnya ma'dud sesuai dengan amilnya. Ja'a di sini sebagai fi'il. Kalau fi'il di kalimatnya butuh fa'il, berarti tolibun menjadi fa'il. Lalu adatnya menjadi na'at atau sifat dari ma'dud. Contoh lainnya juga sama seperti itu. Berikutnya bilangan 3-9. Syaratnya antara adat dan ma'dud harus saling berlawanan muzakkar dan muannasnya. Yang kedua, i'rab adatnya sesuai dengan tuntunan amil sebelumnya. Yang ketiga, ma'dudnya harus berupa jamak dan menjadi mudhof ilah atau beri'rab khafat. Marartu bahomsah rijalin. Homsah di sini sebagai adatnya atau muannas, ada taknya tuh. Lalu rijalin di sini sebagai ma'dud atau muzakkar. Jadi antara adat dan ma'dudnya harus berlawanan seperti syarat yang disebutkan pertama. Bedanya sama yang tadi, bilangan 1-2, adatnya di akhir, ma'dudnya di awal. Kalau yang sekarang adatnya di awal, ma'dudnya di akhir.
Contoh keduanya bihomsi, di sini sebagai adatnya atau muzakkar. Mudarrisah di sini sebagai ma'dud atau muannasnya. Begitu juga dengan contoh lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang adat murakkab dan adat ukur. Yang pertama itu adat murakkab, bilangan 11 sampai 12. Di sana ada syarat-syaratnya. Yang pertama, antara adat dan ma'dud harus sama muzakkar dan muannasnya. Yang kedua, antara bilangan pertama dan kedua harus sama muzakkar dan muannas. Yang ketiga, i'rab adabnya bilangan pertama dan kedua mabni fathah. Yang ketiga, i'rab ma'dudnya dinasabkan menjadi tamyiz atau penjelas. Yang keempat, ma'dudnya harus berupa mufrad. Itu tadi yang pertama tadi antara adat dan ma'dud harus sama muzakkar. Di sini ada contohnya. Ja'a isna asyara taliban. Ya. Di sini isna asyara itu sebagai adat, taliban itu sebagai ma'dud. Yang mana di sini yang dijelaskan harus sama muzakkar dan muannasnya. Di sini adatnya muzakkar dan ma'dudnya taliban itu muannas. Ya, yang kedua, antara bilangan pertama dan kedua harus sama muzakkar dan muannas. Di sini jaa isna asyara taliban. Isna asyara muzakkar dan taliban itu juga muzakkar. Ya, contoh yang kedua itu jaa isna asyarata talibatan. Itu isnata asyarata talibatan. Isnata asyarata itu muannas, talibatan itu muannas juga. Intinya harus sama ya. Muzakkar sama muzakkar, muannas sama muannas. Ya. Yang ketiga itu ada i'rab, adanya bilangan pertama dan kedua mabni fathah. Isnani asyara itu harus mabni fathah. Kedua bilangan ini harus ataupun isnata asyarata itu harus mabni fathah. Kedua bilangan ini selamanya itu mabni fathah, takkan lepas dari mabni fathah. Dan i'rab madudnya dinasabkan menjadi tamyiz, penjelas. Penjelas tadi apa? Itu seperti toliban, tolibatan. Itu toliban itu untuk laki-laki, tolibatan itu untuk perempuan. Itu penjelas ya. Ma'dudnya harus berupa mufrad. Oke, lanjut. Adat murakkab bilangan 13 sampai 19. Syarat-syaratnya yang pertama, ma'dud harus berlawanan dengan adat yang pertama dalam muzakkar dan muannasnya. Yang kedua, antara bilangan pertama dan kedua harus berlawanan dalam muzakkar dan muannasnya. Yang ketiga, i'rab adanya bilangan pertama dan kedua mabni fathah. Yang keempat, i'rab ma'dudnya dinasabkan menjadi tamyiz. Itu sama tadi ya, kalau untuk ke bawahnya ya. Yang kelima, ma'dudnya harus berupa mufrad ya. Di sini kita ambil contoh ya. Seperti jaa khamsata asyarata taliban, yang mana di atas telah dijelaskan ma'dud harus berlawanan dengan adat. Nah, dalam muzakkar dan muannasnya ya. Di sini ma'dudnya khamsata. Khamsata ini adalah muannas dan taliban adalah muzakkar. Nah, itu yang dinamakan berlawan, muannas dengan muzakkar. Nah, baik, lanjut. Kita lanjut yang kedua. Antara bilangan pertama kedua harus berlawanan muzakkar dan muannas. Ya, itu yang disebutkan perlawanannya. Seperti itu juga tadi ya. Yang saya jelaskan, jaa khamsata asyara taliban. Jaa khamsa asyarata taliban. Asyrata taliban. Ya, itu ya. Di sini saya jelaskan khamsata itu muannas, taliban itu muzakkar. Yang contoh keduanya yaitu khamsa itu muzakkar, talibatan itu muannas ya. Yang ketiga tadi ada i'rab
adanya bilangan pertama, kedua harus mabni fathah. Yang kita ketahui sudah dijelaskan yang pertama tadi. Kedua bilangan ini tidak luput dari fathah ya. Fathah. Sampai kapanpun dia fathah ya. Oke, lanjut. I'rabnya i'rab ma'dudnya dinasabkan menjadi tamyiz. Tamyiz ya. Ma'dudnya harus berupa mufrad. Oke, menjadi tamyiz itu yang dijelaskan tadi itu penjelas, itu toliban atau tolibatan, laki-laki atau perempuan ya. Dan ma'dudnya harus berupa mufrad. Oke. Yang kedua yaitu ada adat uqud, yaitu bilangan puluhan. Di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, i'rabnya adat sesuai dengan tuntunan amilnya. Yang kedua, i'rabnya ma'dud harus nasab sebagai tamyiz. Yang ketiga, ma'dudnya harus berupa mufrad. Di sini ada dua contoh, yaitu ra'aitu asyrina tajiron. Yang contoh yang kedua, ja'a asyruna tajiron. Di sini ada keterangan. Jika yang pertama, jika bilangan puluhan diatofkan dengan 1 dan 2, maka aturannya 1 dan 2 harus sama dengan ma'dudnya dalam mudzakkar dan muannasnya. Berarti harus sama-sama mudzakkar dan sama-sama muannasnya ya, muannas ya. Di sini contoh yang pertama, jaa wahidu wa isyruna toliban. Itu wahidu itu mudzakkar, wahidu itu mudzakkar, dan toliban itu mudzakkar juga. Yang sepertinya yang sudah dijelaskan tadi yang di atas itu sama-sama muannas dan sama-sama mudzakkar ya. Oke, ini toliban yang pertama ya, bukan tolibatan. Ya, oke, contoh yang B ya. Jaa ihda wa isyruna tolibatan. Ya, di sini ihda itu muannas dan tolibatan itu muannas. Jadi kan sama-sama muannas. Yang contoh pertama tadi sama-sama mudzakkar. Oke, kita lanjut. Syarat yang kedua yaitu dan jika diatofkan dengan bilangan 3 sampai 9, maka aturannya 3 sampai 9 harus berlawanan dengan ma'dudnya dalam mudzakkar dan muannasnya. Ini harus berlawanan, ada mudzakkar dan ada muannas di dalam kalimat tersebut. Ya, ini ada contohnya, dua contoh ya. Contoh yang pertama, jaa salah satu wa isyruna toliban. Ini salah satu itu sebagai muannas. Toliban itu mudzakkar ya, berlawanan muannas dan mudzakkar. Ya, contoh yang kedua, jaa salasa wa isyruna tolibatan. Ya, di sini salasa ini mudzakkar dan tolibatan itu muannas. Ya, di sini ada mudzakkar dan muannas. Intinya berlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Kamaludin, Prodi Ekonomi Syariah, NIM 501200494. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu adat ratusan, yang kedua yaitu adat ribuan, yang ketiga yaitu adat dan ma'dud. Yang pertama, adat ratusan. Syaratnya yang pertama, i'rabnya adat sesuai dengan tuntunan amilnya. Yang kedua, i'rabnya ma'dud harus qofat sebagai mudhof ilaih. Yang ketiga, ma'dudnya harus berupa mufrad. Contohnya yaitu ra'aitu mi'ata kitab. Yang kedua yaitu indi mi'atu kitabin. Yang kedua, adat ribuan. Syaratnya yang pertama, i'rabnya adat sesuai dengan tuntunan amilnya. Yang kedua, i'rabnya ma'dud harus qofat sebagai mudhof ilaih. Yang ketiga, ma'dudnya harus berupa mufrad. Contohnya qara'tu alfa kitabin, li alfu kitabin. Bagaimana cara menyebutkan tahun dalam bahasa Arab? Caranya adalah dengan menyebutkan secara urut ribuan lalu ratusan dan membalik 2 angka terakhir, yaitu puluhan dan satuan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis adat dan ma'dud. Adat tartib, yaitu bilangan yang menunjukkan urutan. Contoh,
awal, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Contoh lain, yang pertama, jam berapa sekarang? Yang kedua, sekarang jam kelima. Sekian materi dari kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.